Halo semuanya, gue Nova Ramadan. Di sini gue nggak hanya sendiri, gue sama temen gue. Gua Andro. Di sini gue ngapain sih? Gue juga nggak tahu. Jadi tentunya di konten ini ada isinya lah. Karena kalau nggak ada isinya itu konten sampah. Ngomongin tentang sampah, ternyata nggak cuma sampah doang yang bisa merusak lingkungan. Ternyata media pun bisa menjadi penyebab perusak lingkungan. Media apa sih yang gue maksud ini? Mungkin lu bakal mikir media yang kayak gini kan? Bukan media yang kayak gitu yang gue maksud. Mungkin itu juga sama halnya bisa merusak lingkungan karena bisa menghasilkan sampah-sampah yang berserakan. Tapi itu bukanlah media yang gue maksud. Sebelum gue uh, ngasih tahu media apa sih yang gue maksud, kita bakal dengar dulu penjelasan tentang pro dan kontra dari kontribusi media terhadap lingkungan, entahkah itu buruk ataupun baik. Yang itu bakal dijelasin oleh temen gue, Leandro Setiawan. Media memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, menggalang dukungan, dan mempengaruhi kebijakan. Namun, ada juga risiko seperti greenwashing, bias, overload informasi, dan keterbatasan akses yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan media untuk tujuan lingkungan. Penting untuk memastikan akurasi, keseimbangan, dan aksesibilitas informasi. Oke, tadi gue pengen ngasih tahu kalian sebenarnya media apa sih yang gue maksud. Jadi media yang gue maksud itu adalah, ya benar, media sosial. Media sosial ini menjadi salah satu media yang cukup berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan. Kenapa bisa gitu? Karena media sosial ketika menggunakan data untuk nonton video ataupun mengunduh gambar, itu akan menghasilkan jejak karbon. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu karbon itu adalah suatu hal yang bisa membuat seperti kekeringan dan juga kurangnya air bersih gitu. Jadi sangat sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Lantas apakah ada solusi untuk itu? Tapi sayangnya beberapa ahli mengatakan belum ada solusi untuk itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna sosial media saat ini? Tentunya yang dapat kita lakukan adalah memberikan edukasi dan juga pengetahuan terhadap seluruh pengguna sosial media agar menggunakan sosial media sebijak mungkin. Nah, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sosial media yang dimana sosial media ini sekarang menjadi alat pemutar ekonomi masyarakat. Dimana kalau misalkan kalian lihat di sosial media itu sudah banyak terjadi perubahan seperti misalnya transaksi di sana, jual beli di sana, dan juga media sebagai branding diri, bahkan juga branding brand. Jadi itu adalah media yang sangat atau cukup berpengaruh terhadap lingkungan, yaitu media sosial. Ada beberapa langkah sih, seperti antara lain, yang pertama menonjolkan nilai-nilai lingkungan. Media bisa menekankan nilai-nilai seperti kesadaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam konten dan kampanye mereka. Yang kedua, mengadopsi praktik berkelanjutan. Media dapat menerapkan praktik berkelanjutan dalam operasional mereka sendiri, seperti menggunakan energi terbarukan dan mendaur ulang limbah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak berkelanjutan. Media bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan,
dan organisasi yang memiliki fokus pada keberlanjutan serta mempromosikan inisiatif mereka. Nah, yang keempat, mendidik dan menginformasikan. Media yang dapat menyediakan konten yang mendidik audiens tentang isu-isu lingkungan dan solusi-solusi berkelanjutan. Nah, yang kelima, mendorong kesadaran konsumen. Media dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk dan layanan yang ramah lingkungan. Oke, mungkin kesimpulan yang bisa gue kasih dari konten ini adalah bahwasanya media sosial memang bisa berdampak negatif, kayak misalnya memberikan limbah elektronik dan juga memberikan jejak karbon yang mungkin bisa merusak lingkungan. Akan tetapi media sosial juga bisa menjadi sebuah keuntungan bahkan untuk periklanan sendiri, di mana ini bisa menjadi alat atau tempat untuk mempromosikan sesuatu atau membranding sesuatu agar bisa sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Contohnya adalah seperti kampanye. Ketika kampanye disebarkan di media sosial, maka target atau audiens yang ingin dicapai lebih besar dari media-media yang lainnya. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwasanya memang ada hal yang baik ataupun hal buruk yang datang dari media sosial itu sendiri. Oke, mungkin itu aja dari gua dan Leandro Setiawan. Cukup sekian. Bye-bye.